Dan penduduk negeri itu telah Allah binasakan seketika mereka berbuat zalim. Weh, kamu anak Jerman ya, jarang mandi. Golongan-golongan yang lemah di antara mereka di bawah kekuasaan golongan yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat yang ke-13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim, padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Jadi Allah telah membinasakan umat-umat yang terdahulu sebelum kamu itu karena mereka berbuat zalim, karena mereka berbuat jahat, berbuat kejam. Di umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti misalnya ketika Nabi Nuh mengajak umatnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya, tapi mereka justru mengolok-oloknya. Maka Allah datangkan azab berupa banjir besar. Jadi mereka mati dalam keadaan lemas karena kebanjiran. Ada Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad karena kedurhakaan mereka, kezaliman kaum Ad ini, Allah mendatangkan azab. Allah binasakan mereka dengan angin topan yang sangat dingin. Ada juga Nabi Saleh, karena kedurhakaan mereka, Allah azab mereka dengan mendatangkan gempa bumi dan petir yang mereka juga tewas bergelimpangan. Kemudian juga ada Nabi Shu'aib, ini Allah utus kepada kaum Madian, karena kedurhakaan dan kezaliman mereka, Allah binasakan mereka dengan hawa yang panas luar biasa. Jadi mereka mati kepanasan. Sedangkan Fir'aun di zaman Nabi Musa itu tewas mati di Laut Merah. Nah, ini azab yang disegerakan oleh Allah bagi kaum yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi itu diutus untuk memberikan keterangan-keterangan yang nyata untuk membimbing manusia ke jalan kebaikan. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Jadi bukan hanya sekedar tidak mempercayai kenabian, kerasulan, terutama di sini ditujukan kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka justru mengolok-olok apa yang diajarkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Quraisy yang tidak beriman, tidak percaya, cuman tidak dihancurkan oleh Allah seperti kaum yang terdahulu. Bahkan orang-orang Quraisy itu mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah itu adalah membimbing umat untuk menetapi jalan kebenaran. Seandainya mereka mau mengikuti Nabi Muhammad, maka mereka akan dapat memperoleh tempat yang membahagiakan. Di dalam surah Kahfi ayat 59, Allah menyatakan tentang bagaimana penduduk negeri sebelum umat Nabi Muhammad itu karena kezalimnya,
Allah binasakan. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan penduduk negeri itu telah Allah binasakan seketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Di sini Allah menegaskan tentang bagaimana orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingkar itu pasti ditimpa azab. Nah, orang-orang yang zalim ini di dalam ayat ini disebut dengan kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah Allah memberikan balasan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Nah, mujrimin itu kata sifat dari jarama yajrimu Jerman. Lain Jerman yang panggilan anak-anak, "Weh, kamu anak Jerman ya?" Jarang mandi. Dalam ayat ini juga merupakan bentuk jamak dari mujrim. Nah, bentuk tunggalnya mujrim, artinya pendosa, orang yang senang berbuat dosa. Jadi orang zalim itu adalah karena memang kesenangannya berbuat dosa, atau penjahat, orang licik. Nah, banyak sekali kata mujrimun dan mujrimin disebut dalam Al-Quran, yang artinya para pendosa atau para penjahat. Jadi kejahatan apa saja yang dilakukan, pelanggaran apa saja yang dilakukan disebut dengan orang zalim. Samping ketiadaan imannya, kalau orang beriman kan tidak mungkin berbuat dosa. Orang beriman tidak mungkin berbuat jahat. Allah menegaskan bahwa orang-orang zalim, orang-orang yang ingkar itu pasti akan ditimpa azab yang sangat pedih. Di dalam surah Isra ayat 58. Tapi nanti terutama siksa yang keras itu adalah di akhirat nanti. Ada dua macam azab yang pernah ditimpakan Allah kepada orang-orang yang terdahulu. Yang pertama adalah memusnahkan seluruh mereka dalam keadaan mendatang. Yang kedua adalah azab berupa kerusakan, kekacauan dalam masyarakat. Karena segala sistem dalam kehidupan itu segalanya timpang, tidak berlaku. Masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, baik masalah kenegaraan, masalah kebangsaan, masalah hukum, masalah HAM, masalah pendidikan yang tidak lagi berkualitas, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga terjadi kekacauan, kerusakan yang luar biasa. Kerusakan dan kekacauan dalam masyarakat itu terjadi karena banyak pribadi-pribadi atau manusia-manusia yang sudah rusak akhlaknya, tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, tidak bisa lagi membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kerusakan di bidang akidah, keimanannya sudah hilang, mengakibatkan golongan-golongan yang lemah di antara mereka di bawah kekuasaan golongan yang kuat. Dan di samping itu juga mereka mendustakan kerasulan. Mereka tidak lagi mau percaya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terbiasa melakukan kezaliman, mementingkan kesenangan hidup semata-mata, bahwa hidup itu segalanya yang berkuasa adalah karena urusan materi. Sehingga iman mereka tidak dapat diharapkan lagi sedikit pun. Maka Allah hancurkan mereka, Allah musnahkan mereka dengan berbagai macam kekacauan dan keonaran. Peringatan Allah terutama bagi orang-orang musyrik Mekah dulu yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga akan berlaku bagi umatnya berikutnya. Karena memang kekuasaan itu Allah pergilirkan. Tilkal ayyam dawiluha bainan nas. Ayat yang selanjutnya ini adalah summa ja'alnakum khalaifa fil ardh. Kemudian Allah menjadikan di antara kamu itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Min ba'dihim, sesudah mereka. Linanzura, itu apa? Itu Allah itu melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian itu berbuat, bagaimana kalian itu bekerja, beraktivitas di dalam mengarungi kehidupan ini. Apa yang kita lakukan, untuk apa kita hidup ini,
apa yang bisa kita bawa nanti di akhirat kelak. Jadi kesimpulannya ada 4. Yang pertama, telah menjadi sunatullah bahwa Allah membinasakan orang-orang zalim walaupun telah diutus Rasul untuk membimbing mereka untuk beriman, tetapi mereka tidak beriman. Jadi Allah akan membinasakan mereka karena keingkaran mereka. Yang kedua, ada 2 bentuk azab yang ditimpakan Allah kepada orang zalim. Yang terdahulu, pertama memusnahkan seluruh mereka yang berbuat zalim. Yang kedua adalah mendatangkan kekacauan, kesusahan, kesengsaraan, kemelaratan. Yang ketiga, Allah menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai pengganti umat-umat yang terdahulu yang telah hancur, telah binasa. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk memberi petunjuk kepada manusia. Kemudian yang terakhir, bahwa Allah selalu memperhatikan apa saja yang dikerjakan umat Nabi Muhammad di dunia ini untuk nanti diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Sekecil apapun balasan Allah itu akan kita lihat nanti di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.